Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan resume kami, yaitu tentang talak waktu haid atau waktu suci yang digauli. Adapun yang pertama hal yang disepakati. Imam Nawawi menjelaskan, semua ulama beserta Imam 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad dan Hambal sepakat jika suami yang menalak istrinya ketika haid hukumnya haram. Meski talaknya tetap sah, namun menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, talak ketika haid tidak jatuh karena tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Yang B, hal yang dipermasalahkan. Terkait permasalahan tersebut, pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid. Bagaimana dalil yang metode istibat hukum yang dipakai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menetapkan status hukum terhadap istri yang haid? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, suami yang menalak istri ketika haid tidak disyariatkan, suami dianggap telah berdosa serta talak dijatuhkan tidak sah. Dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid dan dipandang tidak sah dan tertolak karena bukan bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Penyebab perbedaan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat yaitu perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu masalah dalam suatu nas, perbedaan dalam istihad tentang ilmu hadis, perbedaan penggunaan dalil di luar Al-Quran dan Sunnah, terjadinya perkembangan zaman sebab adat istiadat manusia yang kian berubah. Pendapat 4 mazhab, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama pendapat pertama menyatakan Imam 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa talak pada waktu di wanita haid ataupun dalam masa sucinya yang telah digaulinya tetap jatuh talak. Sedangkan pendapat kedua menyatakan atau golongan ulama pendapat bahwa talak dapat masa-masanya tersebut jatuh. Mereka yang berpendapat bahwa talak pada masa dalam Imam Ahmad al-Bakir dan Imam Ja'as as-Siddiq dalam Hamiyah Ibnu Aliyah dan Mu'tazilah Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qayyim dari Hanabilah. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah ialah hadis-hadis yang berkenan dengan kisah Abdullah bin Umar dengan berbagai lafaz yang menunjukkan jatuhnya talak tersebut. Pendapat pertama yaitu saya sendiri istrada, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya suruhlah dia merujuknya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Umar telah menalak istrinya 1 kali talak, maka istrinya beristisha menghitung dan talaknya. Yang ketiga, hadis yang datang dari Humad bin Zaid dari Anas RA. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjatuhkan talak dalam bid'ah, niscaya kami lazimkan bid'ahnya. Pendapat mazhab tentang hadis ini lebih lanjut, kata Imam Nawawi. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa yang menceraikan istrinya pada masa haid disunahkan untuk merujuknya, baru menceraikan pada saat telah suci. Bahkan menurut mazhab Maliki, suami yang menceraikan istrinya pada masa haid wajib merujuknya. Mayoritas ulama pendapat talak bid'ah statusnya sah dan dihitung sebagai talak 1, namun suami diperintahkan untuk merujuk istrinya dan menahannya sampai suci dari haid. Kemudian haid lagi yang kedua sampai suci, selanjutnya terserah suaminya apakah dia mau menceraikan ataukah mempertahankan. Inilah pendapat mayoritas ulama. Dan selanjutnya akan disampaikan
oleh Alno dan Mosa, yaitu tentang pendapat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Alno dan Mosa akan melanjutkan materi kami, yaitu pendapat kedua. Adapun yang berpendapat tidak jatuhnya talak dalam masa yang telah disebutkan berhujjah dengan dalil as-sunnah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka pekerjaan tersebut ditolak. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan An-Nasai. Sungguhnya Abdullah telah menceritakan istrinya dalam keadaan sedang haid. Berkata Abdullah bin Umar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya kepada saya, dan beliau pun tidak memandang ada sesuatu. Mereka berkata, hadis ini merupakan riwayat orang-orang kepercayaannya para imam yang hafal hadis, dan hadis ini jelas tentang mengabaikan talak ini dan tidak jatuhnya talak ini. Allah perintahkan para suami yang hendak mentalak istrinya agar talak ini dijatuhkan di saat istri bisa menentukan masa iddah dengan baik setelah talak, dan ini hanya bisa dilakukan jika talak itu dijatuhkan di masa suci sebelum digauli. Ketika talak dijatuhkan dalam kondisi ini, maka sang istri bisa menjalani masa iddah dengan menghitung 3 kali haid. Setelah itu penentuan waktu cerai yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cerai ini tata caranya sesuai perintah Allah, maka talak ini dinamakan talak sunnah. Kebalikan dari hal ini adalah ketika cerai dijatuhkan pada saat haid atau nifas atau di masa suci setelah digauli. Alasannya, cerai dijatuhkan pada masa haid atau nifas akan memperlama masa iddah sang istri, karena dia baru bisa menghitung masa iddah dengan datangnya haid setelah dia suci terlebih dahulu. Sementara talak yang dijatuhkan di masa suci namun sudah disetujui, maka keadaan sang istri tidak diketahui apabila dia hamil atau tidak, sehingga dia tidak tahu perhitungan iddahnya, apakah nunggu sampai melahirkan atau dengan datangnya haid. Dengan demikian, talak ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bertentangan dengan perintah syariat, maka talak ini dihukumi talak bid'ah. Simak fikih sunnah syahid sabik. Di sini dijelaskan, maka ayyakumu abdid. Adapun kias, mereka mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa asy-syar'i melarang talak seperti ini dan tidak mengizinkan suami melakukannya. Tentulah ia tidak memiliki talak itu, dan bila ia melakukannya, talak itu tidak sah. Hal ini karena larangan menghendaki rusaknya suatu yang dilarang. Juga jelas pula uraian tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rusaknya suatu yang dilarang. Juga jelas pula uraian yang menolak suatu yang berlawanan dengan perintah, adapun mengenai tidak dapat dilaksanakannya. Maka dalam hal ini para fuqaha mengatakan, apabila seseorang mewakili kepada orang lain untuk menalak istrinya dengan talak yang haram, maka talak tersebut tidak jatuh. Bagaimana mungkin izin makhluknya dihiraukan, sedangkan izin Tuhan tidak dihiraukan. Juga termasuk sesuatu yang jelas bahwa mukallaf itu hanya bertindak dengan izin. Maka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentulah sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal ini sama saja dengan orang yang menalak istri orang lain. Dan melakukan talak keempat, mereka mengatakan bahwa larangan itu merupakan pencegahan hajar dari hasyi syar'i.
Apabila kita mengatakan bahwa talak itu jatuh, tentu tidak ada artinya hajar Tuhan. Bagaimana mungkin hajar hakim lebih kuat daripada hajar Tuhan? Mereka berkata, nikah sabit dengan ada keyakinan, maka tidaklah keyakinan itu hilang, kecuali dengan sesuatu yang yakini pula, baik dari kitab, sunnah yang syahih, atau ijma yang tegas, dan tidak ada yang lainnya. Tentunya tidak ada yang hilang ismat dengan talak yang dilarang ini. Demikian hujah kedua belah pihak. Menghilangkan ismah dan menggugurkan hak itu tidak berarti membenarkan jatuhnya talak, dan menafikan talak itu juga tidak sesuai dengan perintah, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggugurkan itu, melainkan dengan cara yang khusus. Baiklah, inilah penyampaian dari materi makalah kami. Apabila ada kurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.